Yeay, halo semua, Bu Christine, Ibu Betty, Pak Bernard, Hayali, Bihana Miskin. Yeay, bertemu kembali bersama kita di sini. Maaf ya, sedikit telat ya, Bu dan semua kita ya, Pak Bernard, Bu Christine, Bu Betty ya. 15 menit. Maaf, kami mengucapkan minta maaf kepada semua hadirin ya, teman-teman dan juga para narasumber ya. Namun dengan demikian tidak menghalangi rasa excited kita untuk mendengar apa ini topik hari ini yang begitu luar biasa ya. Sampai saya on the way ke tempat ini masih ada yang tanya saya mau ikut dan ada yang ingin saya tanyakan. Silahkan saya katakan. Yeay, hari ini hari yang luar biasa, hari yang begitu cerah ya Bu Christine, Bu Betty, Pak Bernard semuanya dan semua hadirin. Ya kemarin begitu sempat panas, hujan maksud saya. Namun hari ini cuaca begitu cerah, memang masih panas. Jangan lupa minum air putih banyak, bener gak Bu Betty? Supaya tetap sehat. Ya, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap berkarya, tetap energik, walaupun ya pandemi masih terus terjadi di seluruh dunia, juga di Hong Kong walaupun sudah mulai zero lokal Bu ya. Namun kita tetap waspada di Hong Kong ini, namun kita masih rasa duka cita yang terus setiap hari Bu Betty ya, di mana Pak Bernard ya, Bu Christine, keluarga kita teman di Indonesia masih terus ada duka cita ya, kehilangan keluarga, sanak saudara, ada teman semuanya. Mari kita terus memberikan aura positif ya, energi yang positif untuk memberi encourage, dorongan, semangat. Ya, semangat terus. Itu sebabnya acara ini terus berlangsung setiap minggunya di hari Rabu, yaitu acara 1 jam bersama. Ya, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Hari ini dengan topik ya, hindari jebakan money laundering ya. Seperti apa sih money laundering itu, atau bahasa Indonesia disebut pencucian uang ya Bu Christine ya, dan semua Bu Betty ya. Ya. Dan kita juga akan mendengar pemaparan yang luar biasa oleh narasumber yang begitu capable di bidangnya ya, yaitu polisi ya, konsul polisi yang ganteng, berwibawa, smart dan rendah hati, dan begitu familiar dia, begitu go to the grassroots ya. Yes ya, itu maksud saya, Bapak Agung Wahyudi, Bapak Konsul KJRI Hong Kong. Terima kasih Bapak Agung untuk kehadirannya dan hatinya yang terus peduli kepada masyarakat, khususnya WNI yang ada di Hong Kong. Dan juga satu narasumber yang luar biasa, yaitu ibu yang cantik, yang smart juga, yang juga tetap rendah hati, peduli ya kepada teman-teman BNI, luar biasa. Dan hari ini ada di samping saya, sehingga saya juga tampak bertambah cantik oleh karena ibu yang cantik ya, Ibu Betty. Selamat sore teman-teman. Ya, beliau dari Help Domestic Helper ya, dari NGO ya. Teman-teman nanti boleh bertanya ya, boleh memberikan apapun pandangan-pandangan, bertanya, keluh kesah kepada Ibu Betty dan juga kepada Pak Agung tentunya ya. Dan sesi ini akan ada tanya jawab ya, jadi silahkan persiapkan dari sekarang, apakah saudara yang mengalaminya, ataukah teman, ataukah orang lain, atau membaca berita-berita. Mungkin selama ini, oh itu mah saya nggak ngerti, apa sih money laundering, oh saya mah nggak tahu ya, nggak peduli. Tapi mari, bisa saja itu sudah di depan mata kita dan engkau tidak tahu ya. Nah juga semoga tidak ada halangan ya Pak Bernard ya. Satu korban daripada money laundering itu sendiri ya, dengan tidak mengurangi hormat kami, beliau tidak bisa hadir di sini, namun mungkin akan secara online kami coba menghubungi beliau ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Hari ini adalah bini moderataris tetap oleh Bapak Bernard yang ganteng, Bapak Bernard dari Galang Kemajuan Hong Kong. Yeay, Bapak Bernard. Yeay. Tentu bersama dengan saya, karena acara ini adalah kolaborasi dari GK Galang Kemajuan Hong Kong dan Perempuan Indonesia Maju, itu saya sendiri, dan juga ibu yang cantik ya, mungil, energik, semangat, wah luar biasa ini, selalu memberikan juga aura-aura positif ya, energik, Ibu Christine dari TNG, dan juga Ali ya, behind of the stage ya, behind of the screen ya. Terima kasih. Dalam waktu yang singkat ini saja, tidak panjang lebar, saya berikan waktu kesempatan kepada Bapak Bernard. Ya, Bapak Bernard, terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ani, dan selamat siang teman-teman semuanya. Dan seperti teman-teman ketahui, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, migrasi penduduk ataupun juga dalam global traveling itu terjadi koneksi-koneksi secara ekonomi dan finance.
Nah, karena dengan demikian terjadi koneksi di seluruh dunia dan juga global finance yang semakin mendunia dan mengarah kepada semua negara, dan terjadi juga exchanging money, exchanging resources, exchanging juga dalam konteks kerjasama di berbagai banyak bidang. Namun di satu sisi ada hal dikatakan satu sisi negatif, selain tentunya ada sisi positif, yaitu terjadi money laundering atau yang kita kenal dengan pencucian uang. Nah, dalam konteks warga negara Indonesia di Hong Kong, banyak teman-teman kita, pekerja migran Indonesia, mungkin dia dijebak dalam tanda kutip, ya, dijebak jebakan Batman, ada yang betul-betul menjadi korban, ada yang benar-benar sedang di tengah jalan, mungkin karena penyadaran bisa kembali, bisa selamat. Tetapi ada juga yang mungkin sudah hampir mengarah kepada titik-titik jebakan money laundering, jebakan Batman tersebut. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan mempersilakan kepada yang terhormat Bapak Konsul Kepolisian, Bapak Agung Wahyudi akan sedikit mempresentasikan kira-kira bagaimana peran negara atau mungkin penyuluhan-penyuluhan atau saran-saran dan rekomendasi duduk perkaranya seperti apa. Dan dengan ini kami persilakan kepada Bapak Agung. Silakan Bapak Agung, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa TNG, para narasumber, pembawa acara, dan juga tuan rumah acara 1 jam bersama TNG. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh pihak yang terlibat di acara ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa acara ini terlaksana dan dengan tujuan untuk semakin mencerdaskan para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Tepuk tangan, Mbak. Ya, Pak Benhard, Bu Betty, Bu Ani, dan Bu Christine, sebelum acara ini beberapa waktu yang lalu, mungkin dua atau 3 hari yang lalu, kami bertemu dengan teman-teman di Hong Kong Police Force, khususnya di Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan Hong Kong Police Force. Maksud daripada pertemuan ini adalah mereka memberikan informasi kepada kami bahwa saat ini ada tren kecenderungan bahwa para sindikat money laundering atau pencucian uang menyasar ke teman-teman domestic helper, baik dari Indonesia, dari Filipina, dari Nepal, Bangladesh, dan beberapa domestic helper dari negara lainnya. Ini menjadi suatu pemikiran bahwa ternyata Hong Kong ini selain sebagai pusat finansial global yang menggunakan lembaga-lembaga internasional maupun perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan transaksi secara legal, namun juga menggunakan teman-teman domestic worker untuk melakukan tindakan-tindakan tercelanya. Nah, untuk itulah kami di KJRI dan juga teman-teman di Hong Kong Police Force mempunyai keinginan yang sama untuk terus melakukan usaha-usaha dalam rangka memberikan informasi terkait tindakan pencucian uang ini. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sedikit asing ya, apa itu sebenarnya money laundering atau pencucian uang. Jadi sedikit saya akan cerita sebenarnya pencucian uang itu apa, ya. Jadi ceritanya pencucian uang ini atau modus pencucian uang ini itu timbul atau trennya terjadi pada tahun 1920-an. Ketika di Amerika sedang booming revolusi industri, itu banyak juga diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal yang tumbuh. Nah, beberapa pelaku kriminal itu mencoba untuk menyembunyikan hasil tindakannya melalui transaksi-transaksi lain
yang nantinya itu menjadi cikal bakal money laundering. Nah, pada tahun tersebut ada perusahaan besar investasi yang digunakan untuk menyimpan. Kalau tidak salah namanya Laundry Mats, kalau tidak salah. Itu suatu perusahaan laundry besar. Namanya laundry, Pak, ya, perusahaan itu. Mungkin karena itulah maka disebut dengan money laundering. Nah, perusahaan laundry besar ini digunakan untuk menampung semua hasil kejahatan dari sebuah sindikat pencucian uang. Uangnya diinvestasikan dalam perusahaan tersebut, berputar, akhirnya keluar lagi dan digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, disinilah proses kenapa kejahatan ini disebut dengan money laundering. Nah, kejahatan money laundering, baik di Indonesia maupun di Hong Kong, itu sudah diatur oleh dengan undang-undang tersendiri secara khusus. Di Hong Kong tentunya diatur dalam Cap, saya tampilkan Pak Edgar. Nah, Cap 455, ya, Cap 455. Memang tidak spesial tentang money laundering, tapi di dalamnya ada, ya, dalamnya ada. Kalau di undang-undang kita itu diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 kalau tidak salah, ya, tentang money laundering. Nah, Hong Kong dengan Indonesia saya rasa hampir mempunyai pengertian yang sama tentang apa itu money laundering. Ya. Karena kita di Hong Kong, coba saya akan sedikit mengulik apa isi daripada undang-undang money laundering yang ada di Hong Kong yang diatur dalam Cap 455 tersebut. Nah, jadi money laundering adalah menempatkan, ini arti secara gampangnya Pak, ya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Nah, itu. Dan yang kedua, bukan hanya itu hanya layer pertama. Yang kedua, yang masuk dalam kategori money laundering adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, kepemilikan dari harta yang sebenarnya diketahui atau patut diduga hasil daripada tindak pidana. Dan yang ketiga yang masuk dalam money laundering ini adalah menerima. Nah, ini yang banyak terjadi. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, dan ini lagi penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, itulah beberapa unsur daripada money laundering ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara menyeluruh, ya, sebenarnya ada 3 layer di sini. Placement, and then layering, dan yang terakhir adalah integration. Tadi semua unsur-unsur tadi sebenarnya kalau dirangkum hanya 3 tersebut. Jadi placement, penempatan, 2 layering, menempatkan uang tersebut pada bentuk-bentuk yang berbeda. Dan yang ketiga adalah menyatukan antara uang yang artinya legal dengan hasil kegiatan yang ilegal tadi. Nah, ancaman hukumannya kalau di Hong Kong itu sekitar penaltinya adalah 5 million Hong Kong dollar. Denda. Untuk hukuman penjaranya maksimum adalah 14 tahun. Cukup serius Pak Bernard, cukup serius. Dan ini juga hampir sama dengan di Indonesia. Nah, di sini saya bisa sampaikan teman-teman bahwa di Hong Kong juga tren tindak pidana ini mengalami penaikan. Tren tindak pidana ini mengalami kenaikan dari tahun 2001 saja, next Pak. 2001 saja, ya, next Pak.
Nah, ini adalah trennya, Pak. Ya, memang bulan Juni ini mengalami kenaikan sedikit dibandingkan bulan Mei. Pada tahun ini peaknya itu pada bulan Maret. Ya, total sudah sampai dengan bulan Juni ini adalah 27% dari semua kasus yang ada di Hong Kong ini. Nah, saya ingin berbicara kasus yang di Hong Kong ini. Kenapa saya harus angkat ini? Karena dalam beberapa minggu terakhir kemarin, mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan Hong Kong Police Force. Ditangkap sekitar 29 orang. 24 diantaranya adalah domestic worker. Dan alhamdulillah hanya 1 orang Indonesia. Sebenarnya masih banyak akun yang dicurigai atau rekening yang dicurigai, ya, yang dimiliki oleh teman-teman domestic worker. Nah, kami melihat bahwa ada dua pihak dalam hal ini. Yang pertama adalah pihak-pihak yang memang atau domestic worker yang mengerti dari awal penggunaan rekening ini. Yang kedua, teman-teman yang tidak begitu paham bahwa rekeningnya digunakan. Ada beberapa orang yang memang karena niatan baik ingin membantu temannya, dia tidak pernah melihat background temannya seperti apa, temannya itu bergaul dengan siapa. Akhirnya ketika diminta bantuan untuk melakukan atau menggunakan rekening banknya untuk transfer atau menerima uang, itu diberikan izin. Padahal itu adalah salah satu praktek pencucian uang. Nah, di sisi lain, teman-teman yang sudah mengetahui bahwa ada transaksi dan dia juga berharap menerima komisi, ini juga ada. Makanya teman-teman, saya dan kami yang ada di KJRI dalam hal ini tidak henti-hentinya untuk terus mengimbau teman-teman agar... Halo Kak, ya? Ini saya baru online. Halo? Bukan Pak. Halo. Sebentar dulu Esther sebentar dulu. Kok ada yang masuk? Esther sebentar dulu, bentar. Pak Agung sedang presentasi. Nanti ya. Oke. Siap. Silakan lanjut Pak Agung. Baik. Ya. Pak Berat. Jadi tadi sedikit aja paparan pengantar, nanti ada beberapa pertanyaan saya rasa, dan saya lihat hari ini juga kalau tidak salah ada kesaksian dari salah satu korban. Mungkin kita bisa mendengarkan kesaksiannya dan nanti kita akan coba urai sedikit kesaksian tersebut sesuaikan dengan apa yang terjadi beberapa minggu ini. Itu aja Pak Berat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Mohon maaf ada sedikit. Yes, mungkin teman kita exciting ya Pak. Ya, Pak Agung sudah menyajikan tadi ya teman-teman, secara grafis bagaimana secara legal law, secara dasar hukumnya di Hong Kong maupun juga di Indonesia, bahkan konsekuensi logis. Dan bukan berarti kita apa, tetapi ya syukur ya dari antara 24 itu masih ada 1. Namun tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi korban-korban yang lain. Nah, kita sekarang akan mendengarkan satu pemaparan dari investigatif atau reportase berdasarkan track recordingnya buruh migran Indonesia di Hong Kong. Hadir di samping kami Ibu Betty Wagner dari NGO Help for Domestic Helpers. Tanpa panjang lebar, kami mempersilakan kepada Ibu Betty. Monggo Ibu Betty, silakan. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada TNG dan terima kasih kepada Bapak Agung, di mana beliau adalah konsul polis yang memang dalam hal ini adalah ranahnya beliau, dan beliau juga mempunyai tentu saja hubungan mewakili negara Indonesia, yaitu mewakili teman-teman buruh migran Indonesia di sini untuk berkolaborasi juga dengan pemerintah Hong Kong, kepolisian pemerintah Hong Kong tentunya.
saya juga sudah menyiapkan slide sebetulnya, dan ini juga sedikit banyak hampir sama dengan yang sudah disebutkan Pak Agung tadi, bahwa di definisi pencucian uang itu tadi sudah disebutkan ya oleh Bapak Agung, bahwa uang yang diterima, yang dipergunakan dan ditransfer atau dihibahkan atau mungkin dipinjamkan lalu dibayarkan kembali dengan tadi yang sudah secara spesifik lebih detail sudah disebutkan oleh Bapak Agung, yang semuanya adalah dari hasil tindakan kejahatan. Itu adalah definisi sebuah yang kita sebut money laundering atau pencucian uang. Nah, bagaimana skema pencucian uang ini sendiri? Nah, pencucian uang ini biasanya melibatkan skema di mana hasil kejahatan disamarkan, mengubahnya menjadi jenis sebuah properti. Tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Agung, yaitu biasanya uang dari hasil kejahatan untuk disamarkan, disimpan, dan dia samarkan mungkin dengan membeli properti, dengan membeli logam mulia, dengan membeli diamond, atau secara biasanya pembelian itu dilakukan secara kontan, jadi tidak tersamarkan gitu. Jadi tersamarkan. Jadi sehingga hal itu akan menyembunyikan asal-usul dari mana sebenarnya uang itu berasal dari kejahatan, itu akan tersamarkan gitu. Nah, untuk proses umum yang melibatkan pencucian uang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Agung juga, ada 3 layer, yaitu penempatan, layering, integrasi. Nah, ini kita akan coba sedikit bahas mengenai penempatan. Apa itu penempatan? Yaitu penempatan yang tadi sudah disebutkan juga, bahwa misalnya orang mendapatkan dari hasil kejahatan lalu distorkan ke rekening bank secara kontan, Bapak, ya. Lalu atau dia menukar dari uang receh ke uang yang nominalnya besar sehingga tersamarkan juga, atau memberikan kepada orang lain, yaitu dengan meminjamkan nanti kamu bayar kembali, skemanya bisa seperti itu. Atau dia membeli properti secara kontan atau logam mulia yang sudah saya sebutkan tadi. Itu namanya penempatan yang 3 layer tadi ya. Nah, layering yang kedua adalah melibatkan pengubahan hasil kejahatan itu ke dalam bentuk yang menciptakan lapisan transaksi keuangan yang kompleks. Jadi menyamarkan supaya tidak terlacak, tidak teraudit gitu loh Bapak. Jadi sehingga orang tidak menduga bahwa uang itu adalah dari hasil kejahatan, dari money laundering. Dia pikir, oh dia punya uang atau jual tanah, padahal tanah itu hasil dari kejahatan sebelumnya, gitu kan? Gitu. Lalu integrasi. Integrasi itu adalah jadi uang yang sudah dari hasil kejahatan itu, Pak, dikumpulkan, dibaurkan lagi, disatukan lagi untuk ditempatkan ke dalam ekonomi seperti biasa kita melakukan transaksi dan lain-lain, seperti beli tanah dengan membayar uang ya, dengan membayar uang secara kontan. Lalu membayar rumah, membeli rumah kan nanti ada keabsahan atau sah membeli dengan ada surat pembelian rumah, SHM, itu jadi akhirnya legal. Yang tadinya uang kejahatan tidak legal dengan dirubah seperti itu, logam mulia jadi menjadi legal gitu kan. Nah, ini kadang-kadang membingungkan. Nah, slide selanjutnya adalah penipuan yang terjadi sekarang ini adalah yaitu romance biasanya Pak, percintaan, love scam ya, penipuan mengenai love scam. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya rasa akan mengganggu teman-teman buruh migran yang kebetulan yang mungkin kerja di Hong Kong ini, yang masih single dan merasa jauh dari keluarga, yang nah, bukan masalah itu Ibu, tetapi mungkin semuanya ini didasari oleh curhat, gitu kan, curhat. Tetapi teman-teman kita atau seseorang tidak akan bisa mengerti bahwa dia sebetulnya digiring pada ke arah trap
Jadi trap itu jebakan gitu dengan ya tanpa sadar, karena biasanya scammer ini akan menanyakan keluarganya, masa lalunya. Nah dari situ nanti dia akan Psychological feeling ya, Bu, ya. betul dari informasi yang didapat dia itu akan untuk mempergunakan menjebak korban. Lalu menerima atau mempergunakan uang untuk membeli narkoba atau narkotika itu juga masuk kategori pencucian uang. Lalu bunga pinjaman hutang yang tinggi atau ilegal itu termasuk pencucian uang juga. Kenapa? Bisa, ya. Atau misalnya walaupun peminjaman uang yang secara legal, ya, secara legal ada izin dan lain-lain. Tetapi kalau dia mengambil melebihi dari interest yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itu menjadi kategori pencucian uang. Ya, jadi itu bisa menjadi kategori pencucian uang. Nanti kita klarifikasi lagi deh, ya. Ya. Nah, betul. Harusnya kan antara 50-60%. Tetapi kalau peminjaman uang tersebut melebihi dari 60%, itu sudah masuk kategori pencucian uang, tindakan kejahatan. Betul. Lalu, apalagi ini saya sebutkan agak sedikit banyak karena supaya teman-teman paham apa sih pencucian uang gitu kan. Kayaknya uang dicuci gitu. Oke, lalu untuk monopoli bisnis, misalnya contohnya Pak Bernard punya usaha sesuatu, misalnya jualan masker. Saya punya usaha jualan masker di masa pandemi ini, ya kan? Tetapi yang kita jual, kita bersetuju nih melakukan penjualan dengan harga yang tinggi dari yang sudah ditetapkan. Itu juga masuk kategori pencucian uang. Ya, jadi monopoli bisnis itu bisa masuk, ya, karena tindakan kejahatan dan mencari keuntungan sendiri, ya. Oke, kejahatan internet atau penipuan biasanya kami ada juga laporan bahwa biasanya di internet itu mereka mau sewa rumah atau apartemen berapa bulan, berapa tahun, ternyata fiktif. Jadi apartemennya tidak ada, orang sudah memberikan DP, tapi ternyata apartemennya tidak ada, gitu. Biasanya mereka ekspat yang mau ke Hong Kong, mau holiday atau mau dapat pekerjaan dan hanya mencari temporary tempat tinggal sebelum mereka mendapatkan tempat yang lain. Itu ada kasus yang masuk di kami juga, gitu. Nah, lalu juga di Hong Kong ini kan seperti brothel atau prostitusi itu juga ilegal, ya. Tetapi kalau misalnya contohnya majikannya mempunyai bar, tapi terus dia sebagai mungkin mamasan atau mengatur segala sesuatu untuk prostitusi, ya. Kalau kita sebagai pekerjanya diminta untuk menjaga atau melayani hanya di front desk-nya saja, dan kalau kita tahu bahwa itu memang sudah sesuatu yang ilegal, itu kita juga kena. Itu masuk kategori pencucian uang juga, gitu. Jadi kembali lagi definisi pencucian uang adalah uang yang diterima, uang yang kita pergunakan yang disebut oleh Pak Agung tadi dibelanjakan, ya, dan ditransfer, itu adalah dari tindak kejahatan, itu disebut untuk pencucian, ya. Dicuci itu sendiri karena tidak kelihatan, ya, Bu? Iya, tidak kelihatan, disamarkan kan, jadinya seperti itu. Nah, biasanya cara-cara penipu ini menjerat korban itu dengan kalau love scammer itu biasanya belakangan ini banyak terjadi. Itu mereka bisa tergantung dari korban tersebut. Dulu kami pernah ada kasus si scammer ini, penipu ini, love scammer ini memerlukan waktu sampai 3 tahun sampai dia benar-benar sabar menjebak buruh migran Indonesia kebetulan waktu itu. Nah, tapi ada juga dari Filipina dan Indonesia yang hanya dalam tempo 5-6 bulan sudah terjebak.
gitu-gitu. Jadi makin kesini makin pinter ini penipunya, gitu. Jadi mereka mungkin, jadi buat mereka itu adalah penipuan itu sudah sebagai mungkin kategori pekerjaan mereka, Pak. Sudah seperti mungkin, ya. Jadi mereka sudah terorganisir bagaimana cara bekerjanya, bagaimana menjebak korban seperti itu, ya. Biasanya kalau yang korban itu akan, ya hatinya diluluhkan dulu, Bu, gitu. Sampai kadang nggak tahu ini penipunya ini mungkin juga pernah kursus drama, Pak Barna. Gambarnya gambar bule ya, Bu ya? Ya. Atau menangis-nangis, kadang-kadang mereka bisa sampai benar suaranya ada, gitu, menangis-nangis, ada kasus seperti itu. Nah, setelah kita terjebak, kita involve dengan feeling kita, itu biasanya kita langsung dikasih tahu dia bagaimana dia akan berencana menikahi, bagaimana dia memakai uangnya untuk investasi dan akan hidup di Indonesia atau di mana yang korbannya mau. Atau dia juga menjelaskan bahwa dia akan mengirim hadiah, gitu. Nah, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita yang bisa membantu diri kita dan melindungi kita adalah kita sendiri, gitu. Bagaimana kalau hal itu terjadi dengan kita? Anda jangan mempergunakan feeling, tapi pergunakan logika. Datang kepada mungkin KJRI, datang kepada NGO, tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada kami. Karena biasanya kalau kita sudah terlibat feeling nih, Bu Ani, itu kita yang lain minggir dulu dong. Sudah tidak objektif ya. Sudah tidak objektif lagi, betul. Gitu. Nah, seperti itu. Makanya harus benar-benar aware dari awal. Apabila penipu ini sekali sudah meminta Anda uang dan Anda melakukannya, dia akan melakukan cara-cara lain dengan katakanlah pajak. Misalnya Anda sudah membayar pajak, lalu dia, oh di dalam itu ada emas atau uang kontan, di mana ketahuan oleh bea cukai, harus ada kena denda. Akhirnya dia akan minta uang lagi untuk dikirim. Nah, si korban akan mengirim juga seperti itu. Kalau tidak di stop, dia akan terus-terusan meminta sampai bahkan ada korban juga untuk melakukan pengiriman itu dengan meminjam uang di peminjaman uang. Nah, ini kan sudah berat berarti, ya kan? Melibatkan pihak lain, dan korban pun tidak hanya menjadi sendiri. Karena apa? Karena uang yang dihasilkan dari bekerja, dari kita penghasilan bulanan kita, gitu. Kita kan harus membayar ke uang yang kita pinjam dari peminjaman uang. Karena untuk yang kita berikan kepada penipu. Dan berarti yang kita korbankan siapa? Keluarga di Indonesia. Yang harusnya kita kirimkan. Kita, keluarga kita di Indonesia terkena dampaknya. Harusnya tabungan itu untuk anak sekolah jadi mungkin tidak. Atau biaya itu yang harusnya untuk orang tua. Nah, menjadi beban yang sangat luar biasa kepada teman. Lalu untuk menerima uang di rekening dengan dalih transaksi bisnis atau harus ditransfer ke rekening negara tertentu. Biasanya selain kita akan diberikan hadiah, penipu ini juga akan mempergunakan kita sebagai oh sayang, saya itu punya bisnis, ya, bisnis saya di Hong Kong, tetapi transaksi saya tidak punya rekening di Hong Kong, jadi transaksi harus masuk di Hong Kong. Bisa tidak kamu kirim saya pakai rekening kamu, dikirimlah ke tempat rekening korban. Sebenarnya sudah tidak logis itu. Sebetulnya sudah tidak logis karena sudah masuk perasaan tadi, sudah menjadi logis buat mereka. Lalu akhirnya seperti itu nanti dia dikirim kembali ke orang tersebut, tetapi tidak langsung ke orang tersebut, memakai pihak-pihak lain juga karena disamarkan. Makanya tadi yang disebut Bapak Agung layer kan, berlapis-lapis. Jadi iya, penyintas. Betul, penyintas untuk bisa menyamarkan hal tersebut. Oke. Lalu
makanya teman-teman harus hati-hati sekali apabila teman, ya, apabila kekasihnya Anda, atau bahkan keluarga sendiri. Karena bukan berarti keluarga Anda akan menjebak Anda, tetapi bisa jadi keluarga Anda atau keluarga Anda dijebak oleh orang lain dan meminta dia untuk minta kita buka rekening. Gitu. Khusus ya, gitu. Jadi kita betul-betul harus hati-hati sekali. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar karena pasti yang nunggu udah banyak ini. Tapi ini satu slide yang terakhir yang akan saya singgung. Apa nih yang harus kita lakukan? Gitu. Saya rasa Pak Agung akan setuju nih. Yaitu kalau Anda sudah mendapatkan chat message pesan yang tidak Anda ketahui nomornya, kalau Anda tanya ini siapa, lalu mau kenalan, ini sebaiknya langsung ignore saja, gitu. Ya, karena itu arahnya akan ke sana. Kebanyakan para scammer ini, penipuan ini tidak tahu mereka dapat nomor dari mana, Pak. Bisa jadi kadang ngintip dari Facebook, bisa jadi kadang dia, ya, kadang-kadang mendapatkan juga dari yang pacarnya, temennya, pacarnya gitu, di mangsa, betul. Nah, ini saya sarankan untuk menghubungi KJRI atau non-profit organization seperti HELP, atau di sana di luar juga masih banyak, untuk menanyakan apakah hal ini tuh seperti apa gitu loh. Meminta saran dan bantuan kepada kami, kepada KJRI, untuk bisa memilah dan mengurai, mengidentifikasi apakah ini sebuah masuk kategori scammer, penipuan yang akan mengarah ke money laundering. Ya. Lalu juga kesadaran dan pengetahuan itu dalam artian kita sadar bahwa yang bisa menolong diri kita adalah kita sendiri. Kita sadar bahwa every decision we make, ya, pasti setiap keputusan yang kita ambil pasti akan ada konsekuensinya. Gitu. Jadi maka sebelum bertindak memutuskan, maka sebaiknya dipikirkan kembali. Lalu pengetahuan, maksudnya apa nih pengetahuan? Kok apa hubungannya? Pengetahuan, pendidikan, informasi itu yang harus teman-teman cari. Ini sangat-sangat penting. Apalagi cara scammer penipuan ini yang berlapis-lapis itu sangat-sangat sulit akan dilacaknya, dideteksinya, gitu. Nah, ini makanya teman-teman seperti yang TNG sekarang berikan live kepada teman-teman adalah sebuah ilmu, adalah sebuah informasi yang kita inginkan untuk teman-teman ketahui supaya teman-teman lebih aware, lebih mengetahui, Pak Bernard, dan lebih antenanya langsung nyala nih. Oh, radar, betul. Radar, gitu. Ini penipuan. Betul. Nah, lalu pemberdayaan itu kita juga harus strong, kita harus berbagi juga informasi kepada teman-teman yang lain. Jadi kita jangan malu kalau kita menjadi korban, gitu. Berani berkata tidak, ya. Ya, makanya ini saya sebutkan harus speak up. Ya kan, berbicara, tidak perlu malu, tidak perlu takut, karena ini adalah sebuah pembelajaran dan saya justru akan menganggapnya Anda pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Karena si korban ini sendiri adalah memberikan informasi, bertestimoni bahwa ini yang terjadi pada saya. Ini bukan hanya mimpi, ini bukan hanya informasi, ini bukan hanya hoax, ini terjadi betul, gitu. Jadi saya rasa itu saja, mungkin kita berikan kembali waktunya kepada Pak Agung, mungkin ada yang ditambahkan atau... Terima kasih Bu Betty, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Wow, luar biasa. Nah, saya berikan sedikit waktu kepada Pak Agung, mungkin ada yang... sebentar dulu, mungkin Pak Agung ada yang mau ditambahkan. Apakah Pak Agung ada yang mau menambahkan sedikit, Bapak? Pak Bernard, Bu Betty dah mewakili menjadi juru bicara kepolisian, menjelaskan secara detail
Jadi lanjut saja, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin kesaksian, silahkan lanjutkan Pak. Ya, terima kasih Pak Agung, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agung. Nah, kami memanggil, kita panggil inisial saja ya, jangan nama aslinya ya. Ya, kepada Adinda kita, Miss Victory. Apakah sudah di tempat? Tadi sempat ngomong tadi, Miss Victory, halo. Halo, tadi kalau nggak salah sudah di dalam. Oke, anyway, kita tunggu dia. Dia seharusnya tadi sudah di dalam, tadi sempat. Ya. Mungkin kalau misalnya masih belum bisa ini, saya bisa berbagi beberapa case, contoh kasus Bu. Yang mungkin teman-teman juga bisa belajar dari kasus yang terjadi. Gitu ya. Kalau yang Miss Victory ini Bu, karena kami kenal, jadi justru terjadinya seperti ini Bu. Jadi di lingkungan dalam tanda kutip kerohanian tertentu malah ya, saya nggak sebut agama enak ya, dan kenal dengan yang terduga penipu ini. Nah, terduga penipu ini pun secara klise dari bangsa tertentu. Tidak etis saya sebutkan ya. Betul. Mungkin di kalangan kita sudah mengetahui mengarah ke ras dan bangsa mana gitu ya. Saya tidak menyebut demi nama baik. Nah, kemudian karena kenal baik, jadi brother, sister, begini. Karena dirasa di dalam lingkungan kerohanian tertentu, boleh nggak ini sebentar memakai ATM kamu? Begitu Ibu. Karena mereka kenal. Mereka ini kenal betul-betul Bu Ani, Bu Christine. Benar-benar kenal secara pribadi. Namun setelah itu dipakai, nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba Ibu, bulan depan, polisi datang. Polisi Hong Kong datang kepada teman kita ini di rumah majikan ya. Setelah 3 tahun, oke. Dan kemudian polisi datang langsung mau bertemu dengan teman kita beserta majikan karena ditemukan jumlah uang yang sangat besar di rekening teman kita. Karena secara logika kerja domestic helper tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu, besar sekali uangnya. Nah, akhirnya polisi Hong Kong dalam hal ini menginvestigasi teman kita, menyelidiki, menginterview, memanggil dengan panggilan yang resmi, dan ya syukur ya majikan ini dia bersaksi ini CC ini sangat baik dengan kami, tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi majikan juga mendukung, dan singkat cerita melalui proses yang cukup melelahkan, maraton begitu panjang gitu Bu Betty dan Pak Agung. Setelah berkali-kali interview, dicek, diinvestigasi dengan tim-tim yang berbeda untuk menguji kestabilan, kejujuran, dan integritasnya. Dan mereka pun juga, polisi Hong Kong melakukan penyelidikan kepada jaringan mereka dan orang tersebut yang diduga menipu. Akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Tetapi tentu dengan perjuangan, karena kita juga memberikan satu paralegal defense Ibu, dengan professional lawyer. Ada yang membantu teman kita pada saat berurusan dengan polisi Hong Kong. Pak Benar izin Pak? Ya, siap Pak Agung. Sepertinya itu di Zoom sudah ada berapa penanya yang angkat tangan. Oke, monggo. Ya. Yes. Bu Betty sebentar ditahan dulu ya Bu. Ya, silakan. Silakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bertanya. Ya, yang pertama kita berikan kepada siapa yang pertama ini? MV sudah siap. MV, yes, MV kawan kita. Silakan membuka. Sang korban sudah hadir. Sang korban. Yang mana ini? MV sudah resen siap. MV ya. Ya. Sudah muncul Pak. Miss Victory, halo Miss Victory. Halo Miss Victory, apakah di sini? Halo. Silakan buka mic-nya, Miss Victory. Kalau gitu skip saja Pak. Oke, kalau gitu kita berikan saja. Sebelum kita buka ruang bertanya, kita ini Bu Betty dulu. Silakan Bu Betty. Bertanya dulu. Oke, ya Mbak Lulu, silakan. Mbak Lulu Purnapaski Braka. Silakan langsung ditanyakan, ditujukan kepada siapa? Ya, langsung pertanyaannya direct ya, short and sweet direct. Silakan, monggo. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sore.
Ya, saya di sini mau bertanya. Tadi dalam praktek kegiatan pencucian uang tadi mencakup placement atau penempatan uang yang proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di sini yang saya tanyakan, bagaimana cara menghindari terdeteksinya pola itu, sedangkan semua itu kan sangat rawan untuk dideteksi. Bagaimana cara menghindari terdeteksinya? Ya, ditujukan kepada Pak Agung, Bu Betty, atau dua-duanya? Ya. Yes. Ya. Oke, Ya, kita baik. kumpulkan pertanyaan dulu saja ya. Biar mungkin siapa tahu ada titik-titik. Oh, langsung saja. Yes, kalau gitu kita langsung saja. Kita berikan pertama kepada Pak Agung. Monggo Pak, langsung direspon Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lulu pertanyaannya. Ini umum ya, ini banyak yang ditanyakan teman-teman PMI. Jadi teman-teman sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk menghindari supaya kita tidak terlibat dalam praktek-praktek pencucian uang ini. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Betty juga, ya teman-teman harusnya sudah mempunyai awareness atau kesadaran diri bahwa dengan profil kita, gaji kita berapa, ya, keuangan yang ada dalam rekening kita itu sudah mudah terdeteksi oleh pihak pemerintah, perbankan, aparat, dan sebagainya yang ada akses ke rekening kita. Jadi ketika ada transaksi atau perputaran uang dari dalam rekening kita melebihi profil kita, profil itu artinya gaji kita saat ini 5.000 sebulan, artinya kalau ada transaksi melebihi gaji 5.000 itu dianggap transaksi yang mencurigakan. Nah, ketika kita tidak bisa menjelaskan atau ketika bank menanyakan, ya, ini transaksi apa? Biasanya bank akan menanyakan apabila ada transaksi-transaksi yang melebihi profil kita atau gaji kita. Nah, ketika kita tidak bisa membuktikan bahwa uang itu adalah uang yang legal atau ada alasan yang jelas, nah, itu kita bisa dianggap sebagai pihak yang terlibat. Makanya teman-teman, sebenarnya mudah caranya supaya kita nggak terlibat. Ya, bagi teman-teman yang dimintain tolong, yang kena rayuan, yang berniat baik menolong orang, hati-hati. Jadi niat baik saja tidak cukup, teman-teman harus pintar. Ya, menolong orang harus pintar. Ketika menolong dengan cara meminjamkan rekening kita untuk transaksi yang jumlahnya melebihi profil gaji kita, profil keuangan kita, teman-teman harus sadar bahwa itu rawan, ya, bahwa itu rawan dan teman-teman bisa dikategorikan pihak yang terlibat dalam suatu sindikasi pencucian uang ini. Makanya teman-teman gunakan rekening teman-teman itu dengan betul hanya untuk kepentingan teman-teman sendiri. Ya, jangan coba-coba gunakan meskipun kita kenal baik dengan salah satu teman kita, tapi kita tidak pernah tahu bahwa teman kita itu mempunyai hubungan lain di luar pengetahuan kita. Ya, bisa saja teman kita tersebut digunakan oleh orang-orang lain, ya, untuk tindakan-tindakan ilegal, salah satu tindakan pencucian uang tadi. Ya, jadi teman-teman gampang saja mengidentifikasinya supaya tidak dicurigai, jangan melakukan transaksi dalam rekening yang melebihi profil keuangan Anda. Itu saja saya kira. Mungkin Bu Betty bisa menambahkan. Ya. Silakan Bu Betty. Silakan Ibu Betty. Mungkin Ibu Betty bisa expose sedikit kebijakan yang ada di Hong Kong. Bagaimana polisi bekerja sama dengan banking system bisa melacak bahkan seperti yang dikatakan Pak Agung profil seseorang. Silakan Ibu. Saya rasa kalau seperti sekarang ini dengan katakanlah 3 tahun, 5 tahun ke belakang, itu cara pengiriman uang pun sudah beda. Remittance sudah berubah. Sudah tracking sistemnya sudah jelas ya Bu. Sudah jelas. Jadi diminta Hong Kong ID, bahkan paspor, bahkan KTP. Dulu kan tidak sampai sebanyak itu. Ketat itu Ibu ya. Iya. Lalu terlepas apakah Anda buruh migran Indonesia atau residen atau siapapun, bahkan mungkin Pak Agung, pengiriman uang di atas dari 8.000 limit tertentu, ya, 8.000 limit dari 8.000 limit dari itu
maka sudah akan dipertanyakan informasi uangnya dari mana. Jika semacam itu. 7.999.000 itu tekniknya ya, Bu ya. Betul. Gitu. Jadi artinya TNC. saya rasa TNG juga begitu ya Bu ya. Ada limitnya. Ya, karena itu memang sudah diatur dan sudah ada pengaturan dari pihak pemerintah karena adanya kasus-kasus yang terjadi itu. Jadi sebetulnya hal ini love scammer ini sudah terjadi juga tidak baru-baru saja, sudah lama gitu. Dan saya berada di dalam NGO Help for Domestic Workers ini sudah 15 tahun. Jadi kalau saya menengok 10 tahun ke belakang atau 8 tahun ke belakang hal ini sudah terjadi. Jadi trennya naik. Ya, cuma kalau saya amati itu nanti begitu heboh gitu, sedang banyak kasus, mereka meredam dulu nih, diam dulu, ya kan, quiet dulu nanti langsung masuk ini lagi. Sekarang banyak sekali kasus lagi gitu. Kalau dulu kasus yang masuk itu pernah seperti ini, pekerja rumah tangga, dia love scammer, korban dari penipuan hubungan percintaan tersebut. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia sayang saya ada bisnis di Cina tetapi saya harus mencairkan travel check saya di Hong Kong tetapi saya tidak berada di sini kayak saya sedang di UK dan lain-lain. Setelah itu dia mengirimkan cek itu dalam bentuk euro. Dalam bentuk euro. Cek itu nominalnya kalau tidak salah waktu itu 1.000 euro per cek. Ya. Jadi sewaktu dia mencairkan tidak ada masalah di bank pertama. Besoknya lagi pada hari yang sama dia diarahkan juga untuk mencairkan juga di bank lain. 2 cek dalam 1 hari, lalu hari berikutnya dia harus menunggu 2 hari mencairkan kembali. Pada saat dia mencairkan karena dia dikirimin 5 cek, gitu. Pada saat dia ke bank lagi 2 hari kemudian, dia menunggu beberapa saat, akhirnya ditangkap polisi karena cek yang dicairkan itu adalah palsu. Padahal Anda bisa sendiri, kalau sampai bank saja bisa terkelabui dengan dia mereka berhasil mencairkan uang 2 cek tersebut, bagaimana kita ini Pak Agung? Betul kan? Jadi betul teman-teman harus aware, harus melindungi diri sendiri. Ini contoh pertama. Lalu ada contoh juga kejadiannya langsung juga di Hong Kong. Dia berkenalan dengan teman sesama BMI, berhubungan baik, lalu temannya mengenalkan, saya punya teman lagi sesama BMI juga, dan bisnis di Filipina dan lain-lain adalah bagus sekali. Karena dia sudah mempunyai beberapa rekening alasannya, maka dia tidak bisa membuka rekening. Nah, si korban ini kan baru, percaya aja, nggak tahu. Main ikut aja ya. Jadi dia bilang, boleh nggak kamu buka rekening? Saya pinjam rekening dan ATM kamu, nanti kamu akan saya bagi hasil dari bisnis saya tersebut. Ditanya bisnis apa? Macam-macam, bisnis tani, bisnis ini, bisnis itu, ya kan? Setelah dia berikan, begitu hanya buka dan diberikan kepada dia secara langsung dan ATM-nya, sebulan kemudian, ini terjadi tahun 2020, tapi kasusnya baru keluar sekarang, dan ternyata dia ditangkap polisi setahun kemudian, dan di situ dia tidak tahu, ternyata ditunjukkan oleh polisi ada transaksi sebesar 700.000 Hong Kong dolar. Itu dari banyak transaksi, 80.000, 50.000, 30.000. Anaknya sendiri terkejut karena dia tidak tahu apa-apa, waktu membuka bank itu hanya sekian ratus Hong Kong dolar, seperti itu. Jadi ini juga teman-teman harus benar-benar, terutama yang masih baru datang di Hong Kong untuk bekerja, harus berhati-hati siapapun itu, lindungi diri Anda sendiri. Kalau Anda
kurang yakin bahwa ini ada penipuan dan lain-lain, datang kepada kami atau KJRI untuk menanyakan atau mengidentifikasi hal ini. Siap. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Oh, Miss V, silakan Miss Victory. Halo, Miss Victory. Miss Victory. Halo, Miss Victory, bisa mendengar kami? Oke, tanpa panjang lebar, kita sangat hemat waktu. Ya, penanya kedua, kita berikan kepada Wahyunara. Ya, Mbak Wahyunara, silakan membuka speakernya dan silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih waktunya kepada Pak Bernard, Bu Ani, Bu Betty, dan Pak Agung. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya menyimak tadi yang disampaikan Pak Agung dan Bu Betty tentang bahwa domestic workers itu ada limit batasan untuk transaksi keuangan jika mereka mempunyai rekening bank di Hong Kong. Nah, misal nih bagi yang terjebak tadi ya, love percintaan tadi, kemudian rekeningnya itu dipakai pasangannya untuk transaksi keuangan, tapi si korban ini sudah menyadari ada uang yang jumlahnya melebihi dari gajinya seperti itu. Nah, apa langkah yang harus dilakukan untuk uang ini harus diapakan gitu sebelum dia menjadi korban atau sebelum dia didatangi oleh yang berwajib untuk diinvestigasi. Jadi langkah apa yang harus dilakukan mempunyai rekening ini gitu Yang Pak Bernard. pertama langsung ke Pak Agung karena beliau tulis langsung. Lalu Pak Agung akan mengarahkan kepada mendampingi untuk ke polisi dan polisi. Namun begitu Bu Betty, maksud saya gini, tidak bermaksud untuk apa, mungkin perlu juga dipahami mengerti single item criminal action, kejahatan love scam bisa saja berdiri standing on its own. Tetapi bisa juga dikaitkan, tadi Bu Betty juga sudah menjelaskan sebenarnya secara perlahan dan sistematis jelas, bisa juga dibawa ke dalam rantai penyintas money laundering. Namun love scam itself itu tidak menjadikan langsung kita tandai dugaan bahwa itu adalah money laundering, ya. Seperti itu. Jadi harus dipahami secara komprehensif terlebih dulu. Anyway, kita berikan pertanyaan ini kepada Bapak Agung. Monggo Pak Agung, silakan menjawab merespon pertanyaan daripada Wahyunara. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Wahyu. Jadi baik sekali pertanyaannya. Mungkin ini bukan hanya satu pertanyaan dari Pak Wahyu saja. Mungkin ini banyak terjadi ya, karena di pengaduan nomor KJRI seringkali kita juga menerima konsultasi seperti ini Pak Bernard. Ya, memang ada kalanya kita mengalami fase-fase tadi yang disampaikan oleh Bu Betty, ya. Kita sedikit hampir terlibat dengan kasus romance scam tadi, tetapi kita bisa menarik diri. Tapi bagaimana ketika kita sudah masuk dan kita ingin menarik seperti yang disampaikan Bu Wahyu tadi? Kita sudah menyadari bahwa rekening kita dipakai dan ada uangnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Jadi perlu diingat ya Mbak Wahyu bahwa dalam undang-undang dalam KEP 455 Organized and Serious Crime Ordinance di Hong Kong yang disebut dengan money laundering itu salah satunya pasal yang ada dalam pasalnya adalah yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan suatu transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kita yang tahu maupun tidak tahu, tapi di rekening kita ada, kita bisa masuk kategori terlibat. Makanya, beruntung bagi orang yang tahu segera sadar bahwa rekeningnya digunakan, segera ke bank di mana Anda buka rekening. Anda bisa menolak transaksi itu kalau Anda punya rekeningnya. Anda bisa katakan bahwa saya tidak pernah mengharapkan transaksi ini. Anda harus buat statement seperti itu, ya. Anda harus buat statement seperti itu. Nah, nanti bank kemungkinan akan menyarankan apabila perlu bank akan menyarankan Anda membuat laporan. Pak Bernard mungkin masih ingat ketika tiba-tiba Pak Bernard menerima informasi via email bahwa atas nama Pak Bernard menerima uang sekian. Oh, aduh. Betul kan Pak Bernard? Siap, Komandan. Saya langsung lapor ke KJRI. Karena Pak Bernard adalah orang yang patuh kepada
peraturan, meskipun menerima uang, dia tidak bahagia dan tidak senang. Dia malah kaget, kok saya menerima uang padahal saya tidak pernah melakukan transaksi. Pak Bernard untuk membentengi dirinya, beliau segera lapor. Pak Bernard gak apa-apa ya kita jadikan contoh ya, karena ini real supaya pemirsa juga paham. Silakan Pak Agung, silakan. Ya. Nah, Pak Bernard mengadu kepada kita karena kebetulan bank yang digunakan adalah Bank Indonesia. Pak Bernard benar mengadu ke kami segera meneruskan laporan Pak Bernard ke Jakarta, ke pihak Barreskrim. Barreskrim segera melakukan penelusuran. Menjadi pertanyaan tadi, kenapa Pak Bernard harus melaporkan? Padahal dia sebenarnya enak-enak saja menerima itu. Nah, di sinilah teman-teman PMI harus sadari bahwa pasal money laundering tadi salah satunya adalah yang terlibat tahu ataupun tidak tahu tetapi rekeningnya digunakan. Itu Anda terlibat. Makanya Pak Bernard membentengi dirinya dengan laporan. Dengan laporan tersebut sudah indikasi bahwa saya tidak tahu dan saya tidak terlibat. Kalau Anda diam saja, berarti Anda menjadi bagian dari skenario ini. Betul. Jadi, step pertama untuk mengamankan diri Anda, segera Anda lapor ke bank. Ya, kedua, kalau bank nanti menyalahkan Anda lapor ke polisi, segera buat laporan polisi. Anda tidak perlu takut. Ya, Anda tidak perlu takut. Ya, justru dengan keberanian ini, Anda akan menolong diri Anda sendiri dan juga teman-teman yang ada di sekitar Anda. Ya, dengan memberikan laporan seperti ini, polisi kemungkinan bisa segera mengidentifikasi, ya, bisa melakukan pemetaan, ya, orang-orang atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam suatu transaksi itu. Kira-kira seperti itu, Pak Bernard. Siap, wow. Bu Betty, apakah mungkin kelompok dengan sistematika dan planning dan satu crafting tertentu memang mengincar, katakanlah, let's say, teman-teman kita buruh migran? Seperti yang tadi Bapak Agung sampaikan, Yes. Pak Agung, saya sebut Pak Agung selalu karena memang Betul. ini kenyataannya seperti itu, bahwa tidak hanya buruh migran Indonesia, tetapi banyak juga buruh migran dari Filipina yang menjadi korban, menjadi ya, Bu? korban Di Hong Kong ini, di ya, Bu? Hong Kong ini. Jadi kalau menurut investigasi Help for Domestic Helper, kira-kira grafiknya naik, turun, atau bagaimana? Atau modus-modusnya berbeda begitu? Sementara ini memang gencar sekali love scam, tapi Yes. ada juga yang datang kepada kami, misalnya ya tetap love scam juga. Yes. Mereka meminta video atau mereka meminta gambar Bahkan dari dengan korban ancaman-ancaman ya, tersebut. Bu, ya, dengan video-video konten personal privacy yang mengarah ke pornografi itu mengancam, betul. kalau kamu nggak lakukan ini saya gitu ya, Bu, ya? Ya, seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar harus berhati-hati karena kita tidak tahu, karena kalau kita melaporkan pun kita bingung, namanya biasanya palsu, nomor teleponnya juga biasanya 2 Ekornya nggak bisa dipegang ya, Bu, ya? Ya. Ekornya nggak bisa dipegang di mana, plusnya ya? dari negara Nigeria atau negara New York, betul. Jadi hati-hati karena kalau kita sudah terbawa perasaan, kita tidak bisa memakai logika lagi dan kita melakukan apa yang diminta oleh penipu tersebut dengan mengirimkan gambar atau memberikan video, di mana pada akhirnya mereka akan mengancam untuk menyebarkan video tersebut, dan mereka kadang juga mengatakan ini yang saya ceritakan kasus terjadi. Benar. Oke, saya tahu grup buruh migran Indonesia, saya tahu grup buruh migran Filipina, kalau di Filipina akan di-share di grup tersebut gitu. Ini sudah membawa dampak psikologi yang luar biasa untuk pekerja migran Indonesia, karena stres yang sangat luar biasa ini akan memunculkan kesehatan dia, akan dampak pada kesehatannya. Masa depannya ya, Bu, terancam. Tentu saja, karena dengan demikian dia akan tidak bisa konsentrasi bekerja, akan mempengaruhi kualitas kerjanya sebagai pekerja rumah tangga di sini secara langsung atau tidak langsung. Maka majikan juga akan aware dalam hal ini, akan melihat kok kualitas kerjanya nggak bagus, dan bisa juga mengarah kepada pemutusan hubungan kerja. Wow, dampaknya ya. Dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa. Pak Bernard, ini sudah mulai siap, coba panggil lagi, Pak. Ya, Miss P. Halo, Miss P. Mungkin bantu buka.
Selamat sore Miss V, Miss Victory, MV. Halo. Nampaknya tidak ada respons. Ya, kita langsung saja. Tadi sangat baik sekali apa yang disajikan oleh Bu Betty ya, berdasarkan grafik yang di reportase dan investigatif fakta ya, di Hong Kong pekerja migran, tidak hanya Indonesia tapi Filipina, Help for Domestic Helper, menemukan begitu banyak titik-titik persamaan ya, love scam. Ya, silakan Ibu. Bapak, Help for Domestic Worker, maaf. Kami sudah mengganti ya untuk Help for Domestic Workers. Mohon maaf Ibu. Mohon Iya. maaf. Sorry. Jadi ya okay. supaya tidak salah asumsi. Sorry. Jadi Mohon kita maaf. melakukan perubahan dari Yes. awalnya kita adalah Help for Domestic Helpers. Oke. Lalu kita merubah menjadi Help for Yeah. Domestic Workers. Yes. That- We are workers Ibu We ya. are workers. We are workers ya, teman-teman kaya ya, semangat. We are workers. Yes, thank you Ibu Betty. Ya, Miss V. Ya, Pak Agung silakan. Ya, kalau belum ada dari Miss V tadi ada beberapa orang yang angkat tangan itu. Ya. Oke. Zahra, nggak salah Zahra dan siapa tadi. Betul, Miss V nampaknya responnya agak lambat, mohon maaf ya. Oke, pertanyaan kedua kita berikan kepada Anita Koirunusa. Silakan, Anita Koirunusa membuka speakernya, langsung bertanya, nanti narasumber akan merespon. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Selamat sore untuk Pak Agung, Pak Bernard, Bu Betty, Bu Anit, dan Bu Christine. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah ada kaitannya money laundering dengan tindak pidana korupsi? Lalu yang kedua, bagaimanakah tahap proses penyusunan laporan hingga penyelesaian kasus money laundering? Karena tadi kan Bu Betty juga mengatakan bahwa money laundering bisa jadi ilegal yang money laundering adalah kasus ilegal yang menjadi ilegal. Nah, kasus tersebut bisa dibawa ke jalur litigasi atau non litigasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, dan apabila pelaku money laundering berada di luar negeri, sistem hukum manakah yang bisa dipakai untuk mengajukan adjudikasi? Dan pertanyaan saya yang terakhir, serta apa sajakah yang perlu disiapkan dalam penyusunan laporan terhadap kasus money laundering? Sekian dan terima kasih. Oke, yang pertama adalah apakah ada korelasi money laundering dengan tindak pidana korupsi? Yang kedua, apakah mungkin dilakukan litigasi? Yang ketiga, jika terjadi di luar negeri, sistem hukum manakah yang akan dipakai di Hong Kong atau di Indonesia atau Interpol Internasional? Nah, ini nampaknya spesifik ahlinya Mr. Agung Wahyudi ini ya, yang sangat mengetahui hal ini. Monggo Bapak yang terhormat Pak Agung Wahyudi, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Bernard. Jadi langsung saja, Mbak Zahra tadi namanya ya. Anita Koirunusa, Pak. Anita Koirunusa. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ya, yang pertama, pasti setiap kejahatan atau tindak pidana selalu bisa berkoneksi dengan kejahatan lainnya. Ya, terkait money laundering ini banyak dilakukan oleh, ya di kita sebenarnya pada masa dulu banyak sekali ya. Dari uang hasil korupsi itu dilarikan ke luar negeri, dicuci di luar negeri, dan akhirnya kembali lagi. Nah, makanya jawabannya jelas bisa. Terus yang kedua tadi, bagaimana kalau mengenai tempus ya, tempat kejadian perkara. Di mana aja bisa diadukan sebenarnya selama negara tersebut adalah rezim anti money laundering. Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di Hong Kong juga punya cap berapa tadi 455 itu ada. Jadi kita bisa kalau Anda di Hong Kong, korban pelaku ada di Hong Kong, kira-kira transaksi menggunakan bank Hong Kong, Anda bisa laporkan langsung di Hong Kong. Tetapi kalau kira-kira Anda mencurigai pelaku ada di Indonesia, transaksi menggunakan bank-bank Indonesia, dan dikirim pada nama-nama Indonesia, silakan Anda bisa laporkan via KJRI, nanti kami akan teruskan kepada pihak KJRI, pihak Baris Krim Polri. Bagi teman-teman yang menanyakan tadi apakah bisa dilakukan proses-proses lain, tentunya itu ada nanti proses peradilan ya. Apabila nanti kita menyelesaikan bagaimana uang itu kemana saja, siapa yang berhak. Nah, nanti itu ada proses selanjutnya. Setelah dipisah nanti proses penyidikannya, ini uang hasil misalkan money laundering dan ini bukan. Nah, di situ nanti ada proses lagi, uang ini goes to where, artinya
akan diarahkan kemana, diserahkan kemana yang mempunyai hak atas uang tersebut. Tentunya itu nanti hasil dari proses pengadilan. Setelah nanti diputuskan bahwa kasus itu misalkan kasus money launderingnya adalah seperti ini atau nilainya seberapa dan uang yang sisanya itu bukan merupakan hasil money laundering, nanti pengadilan akan buat putusan apakah nanti uangnya akan dikembalikan kepada para korbannya atau uangnya akan dilakukan penyidikan kembali kemana aja, milik siapa saja, itu pengadilannya akan memutuskan tentunya. Bapak Agung, mungkin saya mau pertajam lagi pertanyaan Anita. Apakah mungkin misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Hong Kong perlu melakukan, ya kalau ekstradisi keamanan kita sudah mengerti semuanya itu harus terjadi tanda tangan dan level covenant G2G. Nah bagaimana dengan misalnya money laundering issue seperti ini? Apakah financial agreement juga harus diikatkan dalam G2G covenant antar negara? Mohon penjelasannya, pencerahannya Pak Agung. Bisa Pak Bernard, itu bisa dikerjasamakan ya. As long as dua pihak mempunyai kebutuhan yang sama, mutualisme yang simbiosis mutualisme yang sama, itu bisa dikerjasamakan meskipun negara tersebut tidak mempunyai landasan MOU bersama. Mungkin dengan landasan kerjasama global Interpol itu bisa dikerjasamakan. Jadi hal-hal yang belum diatur dalam suatu hukum suatu negara, dua negara itu bisa menggunakan umbrellanya Interpol, Pak. Jadi jalur Interpol, polisi internasional ya Pak? Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Agung nih, luar biasa penjelasannya. Di systematic, direct to the point. Bu Betty mungkin silakan menambahkan. Saya rasa cukup. Oh cukup, oke Ibu. Saya rasa sudah cukup. Enggak, mungkin tadi ada yang terlupa Pak. Anita tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Saya lupa, maaf. Yang pertama mungkin kalau yang pertama itu. Iya Pak, masih ada satu lagi sih ya? yang terakhir. Apa yang sudah dijawab sepertinya tiga-tiganya? Apa sajakah yang perlu disiapkan dalam penyusunan delik aduan terhadap kasus money laundering? Aduannya Pak. Ya, Mbak Anita sebenarnya ini hampir sama dengan semua tindak pidana yang mau kita laporkan ya. Tentunya pelapor harus menyiapkan bukti-bukti yang dimiliki ya. Bukti dimiliki apa aja? Bapak, semua yang dimiliki ya. Catatan perbankan, data-data diri, surat-surat berharga, dan beberapa mungkin chat atau komunikasi melalui telepon, WhatsApp dan sebagainya. Nanti polisi akan memilah-milah mana bukti yang akan digunakan dan kira-kira mana bukti yang tidak dipergunakan. Jadi apapun yang kita punyai dipersiapkan. Ya, akan lebih baik kalau Anda sudah membuat narasi atau semacam kronologi singkat, ya, dari awal sampai dengan akhir, ya. Dari awal sampai dengan akhir, dengan dalam narasi tersebut Anda mungkin sudah mempunyai yang namanya yang mencakup 5W1H itu, saya kira itu cukup bisa dibawa ke polisi dengan bukti-bukti transaksi dan sebagainya tadi kepada polisi. Hampir sama. Wow, luar biasa. Bu Betty, kita ini ada sedikit diktum seperti ini ya. Ini mungkin kita akan mengarah ke sebentar lagi ya, karena waktu kesempatan juga closing statement. Tapi ada diktum seperti ini. If you want to know about mafia, you have to think like a mafia. If you want to know the money laundering, since you have to understand their system, their crafts, their everything about the strategy that they're using ya. Jadi kita harus mengerti juga. Makanya tadi kan saya sebut Bapak, gimana, ya, Bu? speak up, jangan malu. Okay. Karena menjadi korban bukan berarti harus yang disembunyikan. Iya, jadi saya rasa itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Harus membagikan pengalamannya. Harus membagikan pengalamannya, karena dengan demikian teman-teman juga menjadi aware. Nah, teman-teman di luar sana, sebab mungkin ada juga yang kita terbiasa menjudging ya, oh begini. Tapi kita harus pahami bahwa tidak semua orang aware, tidak semua orang mengetahui bagaimana jalannya penipuan ini. Yeah. Jadi dengan informasi tersebut kita mempelajari dan mendengarkan informasi atau membaca bagaimana cara mereka bekerja, itu akan sangat membantu teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi. Ya. Korban takut dibully sehingga mereka. Ya. Kenapa mereka takut? Benar. Itu terjadi pada kenyataannya ya. Ya. Nah, kita nih mau sedikit karena kita concern ya sebagai sesama bangsa ya dan anggota warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia, tadi disebutkan oleh
Pak Agung, di antara 24 itu ada 1 orang. Pak Agung, jikalau Pak Agung berkenan, bolehkah bagaimana peran negara dalam perlindungan dan proteksi pelayanan terhadap misalnya tadi teman kita yang diduga di dalam konteks berita yang hampir 2 tahun lalu, mungkin Pak Agung pasti sibuk dalam hal ini. Bisa Pak dijelaskan sedikit tentang kawan kita itu yang warga negara Indonesia, sekarang kira-kira bagaimana legal statusnya, bagaimana kemajuannya, dan bagaimana peran KJRI melindungi dalam hal ini konsul kepolisian, mendampingi para legal defense, bahkan legal assistance kepada yang bersangkutan. Monggo Bapak. Ya, Pak Benar, salah satu peran daripada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong ini adalah memberikan proteksi terhadap warga negaranya. Proteksi itu diberikan pada warga negara yang tidak bersalah maupun yang bersalah. Yang sudah bersalah itu proteksi diberikan tentunya guna yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya bahwa akan diproses melalui suatu sistem peradilan yang jujur. Diberikan hak-haknya ketika yang bersangkutan diperiksa di polisi. Diberikan hak-haknya ketika yang bersangkutan nanti ditahan di satu tempat. Itulah proteksi atau perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara yang terlibat masalah. Ya. Dan proteksi yang lain tentunya bukan hanya kepada warga negara yang bermasalah. Yang tidak bermasalah atau yang belum punya masalah, salah satu yang kita lakukan ya seperti ini Pak Benar, memberikan sosialisasi, ya, pemberdayaan pada teman-teman PMI ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Bukan hanya pemerintah, jadi NGO, negara, NGO, bahkan company seperti TNI juga mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan awareness, ya, kesadaran kepada semua orang bahwa tindak pidana ini terjadi di sekitar kita. Marilah kita sadar, ya, marilah kita sadar dan semuanya supaya bersama-sama melawan kejahatan ini. Saya kira itu Pak Benar. Wow, silakan Ibu Betty, monggo Ibu Betty. Terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit untuk teman-teman di luar sana bahwa tadi sudah dijelaskan kepada Bapak Agung tentang bagaimana terlibatnya pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia yang sedang bermasalah ataupun tidak bermasalah. Tetapi saya juga ingin teman-teman di luar sana untuk memahami, mengerti bahwa antara Hong Kong dan Indonesia adalah 2 negara yang berbeda tentu saja, dan masing-masing mempunyai kebijaksanaan atau hukum yang berlaku. Jadi walaupun pemerintah Indonesia mendampingi apapun itu yang menjadi hukum di Hong Kong, kita semua tidak bisa mengintervensinya. Begitu. Jadi kita harus memahami itu, jangan sampai ada informasi yang mengatakan oh yang ini tidak bisa berbuat apa-apa, oh ini tidak maksimal pendampingannya. Begitu. Tetapi saya ingin teman-teman di luar sana paham bahwa pastinya negara Indonesia melalui perwakilannya akan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Namun ada hal-hal yang tentu saja pemerintah Indonesia tidak akan bisa mengintervensi apa yang sudah menjadi keputusan dan hukum yang berada di ranah ya, Hong Kong. artinya misalnya locus delicti-nya terjadi di Hong Kong seperti yang kemarin, mungkin hukum Hong Kong yang akan teraplikasikan. Namun yang mungkin yang dimaksud Pak Agung memberikan negara dalam hal ini KJRI Hong Kong melalui juga peran diplomatik dan konsul kepolisian memberikan legal assistance dalam hal ini. Itu yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Agung, gitu ya Bu ya. Ya, kita betul apa sudut pandang yang saling melengkapi ya, yang tadi disajikan oleh Bu Betty dan apa yang disajikan oleh Pak Agung. Ya, mungkin ini yang paling terakhir ya. Ini yang paling terakhir pertanyaan. Ya Pak, nggak apa-apa ya Pak, satu pertanyaan lagi aja Pak. Siap ya Pak ya. Oke, sekarang Siti Komaria, silakan membukakan mic-nya, silakan dibuka dan langsung bertanya. Narasumber kita akan menanggapi. Silakan Mbak Siti Komaria. Halo, Mbak Siti Komaria. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, langsung Ya, saja. Selamat sore. Silakan Mbak.
Halo Mbak Siti Komaria, silakan langsung saja tendang bolanya masuk ke gawang. Ada suaranya enggak, Pak? Masuk. Silakan, terdengar. Ya, monggo, silakan pertanyaannya, nggih. Ya, di sini saya ya ibaratnya ya kayak tadi yang dibilangkan Ibu Edi tadi, kalau salah saya merupakan korban ini. Ya intinya percintaan lah, intinya gitu, itu udah. Mbak Siti Komaria, mohon maaf, itu lagging ya, suaranya lemot, pelan-pelan nggak jelas, mohon maaf, bisa diperjelas? Mbak Siti, mohon maaf, tidak terdengar, jadi kita is a wasting of time. Oke, kalau begitu kita berikan juga kesempatan kepada Miss Victory. Apakah Miss Victory di tengah-tengah kita bisa merespon? Oh, mohon maaf, dengan sebesar-besarnya Miss Victory juga tidak bisa merespon. Mungkin bisa pertanyaannya via chat aja, Pak. Karena oke. Sinyalnya mungkin jelek sinyalnya. Ya, Mbak Siti Komaria, silakan tulis di kolom chat saja pertanyaannya apa. Adel Chamba, siapa ini? Adel Chambava. Halo Mbak Adel Chambava, bisa mendengarkan kami? Selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Adel Chambava. Langsung saja ya, tendang bolanya ke gawang. Sampaikan saja pertanyaannya apa. Narasumber kita akan menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Gini, Pak, kita kan berasal dari sebuah pulau ya, bukan di dalam kota ya. Di sini ada remittance yang bisa pelayanan untuk pengiriman uang cuma satu. Ada kejadian teman yang ditutup akun TNG-nya sehingga menjadi pertanyaan, katanya adanya money laundry, katanya di situ ada beberapa teman yang ditutup akun TNG-nya dibilangin money laundry. Nah, sementara di sini kami sangat kesulitan sekali jika mau mengirimkan uang dalam bentuk berkali-kali seperti itu. Dan ada beberapa teman mungkin ngasih pelayanan, takutnya dibilangin money laundry lagi gitu. Ada yang bilang money laundry, takutnya dikirain money laundry. Nah, seperti itu. Sementara kita kan jauh dari kota ya, Pak. Kita jarang ke kota malah. Meskipun libur jarang ke kota. Minggu kemarin saya sudah pernah ngomong sama Ibu Tristin yang dari TNG ya. Bu, berkunjunglah ke kami akan kesulitan untuk mengirimkan uang. Biasanya kami meminta tolong ke yang Hong Kong resident ya di sini, karena menitip pengiriman uang gitu. Nah, yang jadi masalah, mereka dibilangin kalau seandainya saya menggunakan rekening saya, Mbak Adel Chambava, mohon maaf, rekening saya menyebar kemana-mana. Mbak Adel Chambava, mohon maaf, topik kita hari ini adalah tentang money laundering ya. Iya ya. Iya. Bukan yang bermaksud apa, saya udah menangkap. Pertanyaannya yang relevan saja, yang to the point. Iya, karena di sini yang ditakutkan sama teman-teman yang lain, penggunaan satu rekening menyebar kemana-mana, takutnya ada masuk seperti itu. Karena pengiriman uang yang ada di sini kan memang susah, jadi ditujukan dalam satu rekening. Dan yang heboh di sini adalah bilangnya money laundry, takutnya money laundry. Ya, Mbak Adel, ini Mbak Adel yang di Chengchao ya? Iya, Pak. Oh, di Pulau Chengchao ya. Oke, monggo. Oke. Karena kita kesulitan sekali di sini. Yang baik, heboh di sini bilangnya money laundry gitu. Ya, mudah. Mumpung ada Bu Christine ya. Betul ya. Saya bisa katakan Anda ketika Anda menggunakan rekening Anda untuk transaksi yang tadi melebihi profil Anda, besar kemungkinan akan dicurigai ya. Iya, betul. Dicurigai. Ya.
Nanti Dan ada akan beberapa teman saya yang ditutup rekening TNG-nya karena nggak tahu alasannya Ya, seperti apa, oke. nggak bisa transaksi seperti itu. boleh gantian Yang saya dibilang bicara. itu money laundering, ngomongnya seperti Oke. itu. Mohon Oke, maaf. gantian saya bicara ya. Oke. Sudah. Mbak Adel tenang dulu ya. Izinkan Pak Agung berbicara. Ya, saya paham, Mbak Adel, saya paham ya. Maka dari itu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah konsultasikan dengan bank atau vendors yang mempunyai produk tersebut, ya. Konsultasikan. Mereka lah yang nanti bisa memberikan penjelasan kepada pihak-pihak aparat apabila ada pertanyaan. Tetapi memang saya sarankan tidak menggunakan satu rekening untuk transaksi yang banyak, ya. Tidak saya sarankan. Akan lebih baik nanti saya akan mintakan Bu Christine dari TNG untuk datang ke Cengco, buka sebanyak-banyaknya kartu TNG supaya teman-teman di Cengco punya. Saya kira Bu Christine setuju itu. Bu Christine, Silakan Bu Christine. langsung ditanggapi Bu Christine. Ya, terima kasih Bu. Nanti kita akan lagi ya. Jadi Bu, kalau mengenai akun Suaranya kurang masuk, Bang. kalau mengenai penutupan akun dengan TNG, Mic-nya Bu Christine tolong agak yang lebih bagus mic-nya. Pakai yang ini, yang di Bu Ani, silakan. Tolong, ya. Silakan Ibu. Ya, Oke, selamat siang Mbak Adel. Ini suaranya keras banget. nggak apa-apa Ibu, silakan. Nah, kalau mengenai penutupan akun di TNG itu memang di TNG itu setiap saat direview dari HKMA ya Bu. HKMA itu Hong Kong Otoritas Anti Money Laundering. Jadi kalau pengiriman uang atau uang yang keluar masuk dari rekeningnya Ibu itu melebihi batas atau melebihi dari gaji yang ditetapkan waktu Mbaknya daftar TNG, itu akan dicurigai. Yes. Karena penutupan itu bukan dari TNG Bu, itu karena kita setiap saat itu direview dari HKMA ya Bu ya. Ditakutkan juga nanti TNG juga tersangkut money laundry. Jadi itu kalau penutupan itu Ibu harap datang ke kantor, ditanyakan kenapa ditutup, nanti Ibu akan disuruh memberikan pernyataan atau statement kenapa transaksinya sekian banyak. Begitu Bu, ya. Ataupun kalau digunakan untuk game itu juga tidak diperbolehkan, nanti juga akan ditutup dari HKMA, bukan dari TNG ya Bu ya. Kalau untuk mengenai ke Cungco, nanti kita akan usahakan, kita akan datang ke sana untuk mendatangi teman-teman kita yang ada di Cungco, karena kemarin ada juga permintaan dari teman-teman kita yang ada di Cungco, katanya di Cungco itu kejauhan. Gitu, kalau saya juga Bu kemarin yang ketemu di EkosWB itu saya juga ini mengajukan. Oh, ini ibunya yang ketemu saya di EkosWB. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, nanti kita akan usahakan datang ke Cungco ya Bu ya. Tapi mohon guidannya ya Bu ya, saya itu kurang paham di Cungco. Boleh. Bu Christine, saya kasih masukan ya. Mbak Adel ini adalah salah satu pekerja migran Indonesia di Cengco yang cukup aktif memberikan pembekalan terhadap teman-teman di Cengco. Bu Christine bisa minta bantuan yang bersangkutan apabila ada program di Cengco nanti. Beliau saya pikir mau menjadikan target di Cengco supaya teman-teman di Cengco itu juga mempunyai sarana yang mudah untuk melakukan transaksi keuangan. Saya kira Mbak Adel. Terima kasih banyak. Setuju, sangat setuju. Oke, terima kasih sekali Mbak Adel ya. Terima kasih sekali atas bantuannya. Nanti kita akan cari bagaimana caranya kita bisa ke sana dan bagaimana caranya Mbak Adel bisa invite temannya atau kita kasih. Ya, pokoknya kita akan cari caranya bagaimana. Oke. Ya, Mbak Adel, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Nah sekarang karena kita sudah masalah waktu tanpa terasa. Hampir 1,5 jam lebih, bahkan mengarah 2 jam, kita akan mendengarkan teman-teman semuanya dari dua narasumber kita yang luar biasa, closing statement dari Pak Agung dan Bu Betty. Mungkin kami persilakan terlebih dahulu, ladies first ya. Monggo Bu Betty, silakan closing statementnya. Ya. Jadi kepada teman-teman bahwa teman-teman yang bisa melindungi diri kita adalah kita sendiri. Jadi teman-teman harus waspada, selalu berhati-hati dan tetap semangat dalam bekerja di Hong Kong dan selalu ingat
apa tujuan misi untuk bekerja di Hong Kong. Tentunya menghasilkan uang, dan uang itu untuk masa depan kita atau keluarga kita. Jangan sampai dengan tujuan kita bekerja di Hong Kong, uang kita akan habis atau hilang secara percuma. Nah, saya rasa itu saja dari saya, tetapi saya ingin memberikan informasi kepada Mbak Wahyunara, Mbak Lulu, dan Mbak Anita. Kami sudah, Bu Ani sudah memilih ya? Ya, bukan memilih, tapi mengirim pesan kepada 3 personal ini, Mbak Wahyunara, Mbak Lulu, dan Mbak Anita, untuk mendapatkan masing-masing goodie bag dari Help yang isinya banyak surprise-nya. Mau ngintip gak? Gak usah. Dari Help for Domestic Worker. We are worker ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Betty. Dan sekarang dengan yang terhormat Bapak Agung Wahyudi, Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong, akan memberikan closing statement. Silakan Bapak. Baik. Jadi teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong, saya yakin bahwa kalian adalah para pekerja yang smart, cerdas, dan tahu caranya menjaga diri. Terkait tindak pidana pencucian uang, hanya mungkin 4 saran saya yang perlu teman-teman pegang. Yang pertama, jangan pernah menjual rekening bank Anda. Jangan pernah, berapapun imbalannya. Karena itu adalah jebakan Anda masuk ke dalam sindikat pencucian uang. Yang kedua, jangan sekali-sekali atau jangan pernah meminjamkan rekening Anda kepada orang lain. Ya, lebih baik Anda katakan tidak, tetapi untuk kebaikan kedua belah pihak. Daripada Anda katakan iya, kedua-duanya nanti akan terlibat masalah. Yang ketiga, jangan pernah bantu transaksi keuangan, terima ataupun ngirim uang dari teman Anda atau orang lain yang tidak jelas peruntukannya. Ya, yang terakhir, jangan segan-segan lapor polisi apabila Anda mencurigai ada kejadian-kejadian atau transaksi yang mencurigakan terhadap rekening Anda. Ya, lapor ke polisi atau silakan datang konsultasi dengan kami di KJRI Hong Kong. Terima kasih. Wow, tepuk tangan semuanya. Kami sungguh sangat berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Agung Wahyudi, memberikan waktu dan perhatiannya dan presentasinya. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Betty Wagner dari Help for Domestic Workers, dan telah mempresentasikan presentasi yang sangat luar biasa, sangat informatif dan membantu kita semuanya. Terima kasih banyak Ibu Betty. Dan sekarang kami serahkan waktu dan tempat kesempatan kepada host kita, Ibu Ani Elizabeth Sinaga dan Ibu Christina Batseba Cheng. Yes. Luar biasa sekali ya. Ya, tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita semuanya ya. Luar biasa untuk perbincangan kita 1 jam ya, 1 jam lebih ya. Belum 2 jam, masih 1 jam lebih ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali ya. Begitu excited, begitu semangatnya, antusias begitu tinggi ya. Rasanya nggak cukup loh Bu Christine sebenarnya 1 jam lebih Bu ya. Kalau bisa masih panjang lagi ya Bu. Bener nggak Bu Betty, Pak Bernard ya? Pak Agung, terima kasih banyak untuk kesempatan pemaparannya, ya, penjelasannya. Pak Agung dan Bu Betty sangat luar biasa. Walaupun masih banyak teman-teman yang ingin mau bertanya, boleh menghubungi kami ya. Saya sudah sebutkan juga nomor telepon saya, juga Ibu Betty, mungkin juga melalui FB TNG, ya. Silakan bertanya sehubungan dengan money laundry atau yang paling penting hubungi KJRI. Beliau adalah, lembaga ini adalah pemerintah, adalah keluarga kita yang kita bisa mengadukan kepada pemerintah kita, itu KJRI Hong Kong, yang sehubungan dengan kasus ini adalah Bapak Polisi Agung Wahyudi yang selalu open ya. Ya Pak Agung yang selalu membuka tangannya. Ya, silakan datang dan mendengar apa keluh kesah saudara-saudara dan teman-teman kita semuanya. Ya, terima kasih.
Untuk waktu ini sekali lagi kami sebutkan ya untuk announcement, untuk pengumuman bahwasanya Lulu, Anita dan Wahyu untuk menghubungi Ibu Betty akan mendapatkan goodie bag cantik ini ya. Terima kasih. Nah, Bu Christine ya, ini bagus sekali ya Bu ya tentang money laundry ini ya Bu ya. Saya juga menemukan Bu 1, 2, 3. Mereka bahkan tidak mau mengajari teman-teman kamu buka aja TNG, tidak. Tapi kamu nggak punya, transfer ke saya, transfer ke saya, transfer ke saya, sehingga satu itu seperti yang tadi disebutkan oleh siapa tadi, Anita, orang transfer kepada dia sampai pada akhirnya dia ditutup, ya kan? Rekeningnya ditutup, TNG-nya ditutup. Ini bagus sekali Bu. Ini sangat ilmu yang harus disampaikan kepada mungkin nasabah TNG, mungkin kepada semuanya ya. Kepada teman-teman khususnya BMI yang selalu mengirimkan uang ke Indonesia melalui temannya numpang nitip gitu loh Bu. Bagaimana Ibu? Oke gini ya Bu, pada awal niatnya mereka buka TNG itu kan untuk pengiriman uang ya Bu ya. Nah itu adalah personal account Bu. Nah seperti kayak di bank itu ada 2 account, satu personal account, yang satu itu company account. Nah kalau di TNG kan khusus kita sediakan untuk customer kita yang PMI, itu kan personal account ya Bu ya. Kalau personal account itu ya harus digunakan untuk personal. Kadangkala mereka tuh dititipin teman suruh bayar. Oke biasanya kalau di TNG bayarnya $29. Ya. Tapi dari temannya itu dia ngecatnya 20. Nah, akhirnya itu sama dengan berbisnis, Bu. Itu sama dengan money laundry. Seperti Bu Betty tadi katakan, betul. Karena iya betul, dalam skala kecil. Mungkin mereka ingin seperti kayak bisnis kecil-kecilan. Tapi TNG tidak diperbolehkan seperti itu, Bu. Makanya kalau dulu TNG itu bisa, mungkin pengirimannya sangat tinggi sekali. Itu tidak masalah sesuai dengan batas limitnya misalnya 100.000 Hong Kong dollar per hari ya. Karena itu pengirimannya terlalu tinggi. Nah, TNG ini disorotin Bu, tiba-tiba didatangi dari HKMA. Wow. Nah, badan pemerintah laundry Bu ya, pemerintah yang Hong Kong ya. Hong Kong atau Authority Monetary Anti Money. Nah, yang didatangi itu kita, makanya kita disuruh review untuk audit Bu. Nah, ini asalnya uang dari mana? Karena itu akun mohon didengar ya teman-teman semua ya, pelanggan-pelanggan TNG ya. Karena itu akun adalah akun personal, maka kita pertama kita suspend. Sebelum kita suspend, kita juga kasih tahu Bu, misalnya kita telepon uangnya untuk apa, terus kita suruh datang ke kantor untuk memberikan statement, karena itu bukan kekuasaan kita. Kenapa mereka ngirim uang banyak? Kita pengiriman uang menyediakan jasa pengiriman, pelayanan itu terserah mereka. Masalahnya mereka kan mengoperasikannya sendiri ya Bu ya. Kemudian kita tuh tidak tahu, mungkin mereka otak-atik, oh ini gini boleh nggak ya, gini boleh nggak. Biasanya kan begitu kan Bu, karena merasa tidak dilihat siapa-siapa. Tapi ternyata itu walaupun tidak dilihat siapa-siapa, tapi tetap dilindungi oleh pemerintah. Ya, karena aturan pemerintah tersebut dari HKMA. Nah, ketika didatangi, kita dari TNG itu didatanginya belum lama Bu, baru tahun kemarin. Nah, kemudian kita adakan screening. Review, jadi setiap saat itu kita ada screening yang kira-kira kalau pengiriman uang sudah melebihi batas yang gaji mereka. Itu dipertanyakan asalnya uang dari mana. Nah kalau sebenarnya Bu sekarang banyak sekali mereka juga kepada saya tanya, TNG kok mati, TNG kok mati, mungkin itu ya Bu ya salah satunya ya. Kalau TNG-nya mati itu di salah satunya ya mungkin karena dia tersangkut screening tersebut Bu. Karena kita di screen dari kantor kita, kalau dihubungi dia tidak mengangkat telepon itu langsung dimatikan. Secara otomatis kalau sudah dimatikan, yang bersangkutan tersebut akan menghubungi kita. Nah akan menanyakan, kadang-kadang nggak bisa, tiba-tiba mati nggak bisa login, itu nanti bisa telepon ke kantor kita. Karena kalaupun ditanyakan ini kenapa nggak bisa login, kita juga nggak bisa jawab Bu. Nah kalau kita sudah langsung ya Bu, kalau kita sudah tahu masalahnya di mana, kita cek akunnya mereka, kemudian kita suruh datang ke kantor, berikan statement alasannya kenapa dan buktinya apa. Kalau tidak ada bukti pun TNG tidak bisa membuka kembali Bu. Harus memberikan bukti. Misalnya titipan teman. Kalau titipan teman harus ada buktinya juga Bu. Perhatikan teman-teman ya yang selalu memberikan titipan-titipan atau teman sendiri, saudara sendiri yang menerima ya untuk tumpangan-tumpangan teman-teman yang mau kirim. Ini perhatikan. Kemudian
Kemudian kalau mereka tidak bisa memberikan penjelasan mungkin bisa, tapi tidak bisa memberikan bukti tidak bisa dibuka kembali, Bu. Begitu. Nah, perhatikan ya teman-teman semua ya, hati-hati ya, hati-hati, warning. Nah, ada lagi mau sampaikan Bu. Bu, sebelumnya tadi kan Ibu Betty sudah memberikan hadiah. TNG juga mau kasih hadiah kan, Bu? Ya. Oh, ini ada pertanyaan. Sebentar, ada mau bertanya. Oke, silakan. Siapa? Adele is asking question. Oh, Mbak Adele, silakan bertanya dulu. Seputar TNG ya, silakan. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan, Bu, itu yang jadi kendala di tempat kami. Sudah dijelaskan, tapi sangat berkendala di kami karena jauh dari kota. Itu yang jadi masalah. Halo? Ya. Kami mendengarkan itu. Ya. Nah, itu yang menjadi kendala di kami karena kami berada di sebuah pulau ya, Bu. Untuk ke kota kita harus menempuh perjalanan 1 jam gitu. Nah, yang jadi kendala menitip itu yang jadi masalah. Nah, di sini banyak teman-teman yang mengandalkan rekening BNI-nya untuk menitip numpang kirim gitu seperti itu. Nah, karena TNG-nya mereka rata-rata masih di VIP bukan SVIP ya, Bu. Ya, SVIP. Ada prioritasnya VIP sama SVIP. Karena VIP itu udah ditutup, nggak bisa transaksi, udah limit ya, seperti itu. Jadi secara otomatis akan dititipin ketika gajian, dititip lagi sama teman. Ada beberapa dalam 1 hari saja ada banyak transaksi di situ. Apakah itu tidak menjadi masalah di situ? Dalam 1 hari ada 3 kali transaksi atau mungkin sampai 10 kali transaksi, apa itu bermasalah atau enggak? Ibu, kalau tetap pengiriman uang tetap lebih dari gaji, nah gajinya misalnya 5.000 ya, Bu ya, itu akan tetap jadi pertanyaan, Bu. Akan dipertanyakan asalnya uang dari mana. Itu sudah ketetapan dari HKMA, Bu ya. Bukan ketetapan TNG, Bu ya. Iya, itu bukan ketetapan TNG. Itu sudah ketetapan dari HKMA. Jadi kalau pemerintah Hong Kong ya, Bu ya. Iya, dari pemerintah Hong Kong. Jadi kalau pengiriman uangnya itu sudah melebihi dari gaji setiap bulannya, itu tetap akan dipertanyakan, Bu, asalnya uang dari mana. Gitu, Bu. Ya, karena kita hanya rata-rata sesuai gaji, misalnya 5.000, itu nanti juga akan ditetapkan sesuai 5.000 itu, Bu, keluar masuknya. Kalau lebih daripada itu tetap akan dipertanyakan. Sekarang secara umum ya, untuk pengiriman uang ke Indonesia atau ke luar negeri lebih dari 8.000 Hongkong dolar itu akan dipertanyakan kan, Bu, asalnya uang dari mana, terus nanti akan ditanyakan bukti-bukti yang lainnya gitu loh, Bu. Ya, kalau untuk TNG, kenapa VIP itu cuma 7.999 itu tetap tidak menyalahi aturan HKMA. Makanya kalau ingin bisa mengirim uang lebih dari 8.000, makanya harus ada paspor, Bu. Itu gunanya paspor. Jadi tidak perlu ditakutkan, gitu, Bu. Iya. Kalau untuk mengenai daerah Jungchao, nanti kita akan pikirkan. Di follow up ya, Bu. Mungkin ya, Bu, PR, Bu, untuk TNG, Bu. Expand ke sana, Bu. Iya, mungkin kita akan expand ke sana. Tapi mudah-mudahan banyak, tidak hanya 2 atau 3 orang yang hadir ya, Bu ya. Nanti saya akan hubungi Bu Adele. Terima kasih. Undang juga konce, bukan Pak Agung. Konsul polisi, Bu, kalau mau expand ke sana, Bu. Supaya mereka percaya gitu loh, Bu. Ibu, kayaknya perjalanan jauh ya, perlu nginep nggak di sana, Bu? Nanti kita atur, Bu. Oke. Jadi sudah terjawab ya, Mbak Adele. Nanti saya tak ngundang. Nah, ini bersama Ibu Betty bersama Pak Agung ya. Nah, kita bareng-bareng ke sana, Bu. Nah, asik nanti Bu. Aku sering ke Jungchao. Ya. Nanti Ibu Mbak Adele tolong ini ya, undang teman-teman banyak. Nanti ya sekalian kita datang ke sana bareng-bareng ya, Mbak Adele ya. Gitu ya, Mbak Adele. Outreach-nya TNG lah ya. Ya, tentang mungkin bisa. Oke, sudah terjawab ya, Mbak Adele ya. Oke, kita akan memberikan, sebenarnya kita akan ada kuis. Kita akan memberikan power. TNG kan seperti bank ya, jadi kita mempunyai power bank. Pertanyaan, Bu, boleh, Bu? Silakan, Bu. Pertanyaannya apa ya? Nah, berapa limit pengiriman uang
VIP itu sampai 5. Oh, Ayo. tidak Bu, Oke. sudah saya jawab tadi, tidak bisa begitu. Siapa tahu lupa Nah, Bu, mereka lupa. Sekarang limit pengiriman uang bank di TNG berapa? 1 kali transaksi berapa limitnya? Nah, nanti yang bisa jawab, kita akan klik like, kemudian kita bisa datang langsung ngambil power bank. Nah, paling nggak 3 orang. Ini baru pertama kali ya kita mengadakan kuisnya, karena ini hari istimewa kayaknya ya. Ya, keren loh. Jawabnya di mana Bu? Di chat Bu? Nah, jawabnya mohon dijawab di Facebook TNG Wallet. Oh, oke. Nah, nanti kita akan kasih, kalau yang jawabannya benar kita akan klik like. Mungkin yang tercepat Bu, nanti kita akan lihat time-nya. Ya, Yang tercepat mohon menjawab. dijawab secepatnya. Ya. 3 penjawab yang paling Paling cepat, cepat. nanti Kita kita, akan cek. akan kasih power bank-nya, bisa datang langsung ke kantor. Ya, melalui TNG, Facebook TNG ya. Yuk segera. Oke, lanjut Bu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dulu. Ya. First, pertanyaannya apa? Tadi saya melihat pertanyaan. What's up? Oke. And what was it? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua ya Bu, berapa cash top up limit dalam 1 bulan? Karena di 7-Eleven dan Oke itu kan kebanyakan mereka tidak mau stok uang ya Bu ya, karena setiap Transaksi? Bukan, karena dalam 24 jam kalau mereka itu banyak orang yang top up, itu mereka kan beresiko karena 24 jam buka dan kemudian sepi ya Bu ya. Kita mempunyai perjanjian dengan 7-Eleven dan Circle K. Nah, pertanyaan kami, berapa jumlah top up yang limit top up dalam 1 bulan? Kemudian kalau sudah limit bagaimana? Nah, pertanyaannya Bu ya. Iya, saya kira itu aja karena waktu saya sudah tidak ada, ya Bu ya. Sebenarnya kita masih banyak yang ingin kita sampaikan. Mungkin kita akan berlanjut untuk minggu depan. Gitu. Ya, keren. Jadi pertanyaannya segera jawab di Facebook Pertanyaannya TNG ya di Bu. Facebook, nanti yang kita klik like nanti bisa mendapatkan Tercepat. Ya, Ya. yang klik like akan kita nanti kita bisa ngambil di customer service ya. Ya, oke. Saya kira cukup sekian saja untuk penyampaian saya saat ini. Ya, terima kasih Ibu Miss TNG. Ibu Christine ya. Terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya. Ibu Betty juga luar biasa memberikan goodie bag. Jangan lupa ya 3 nama dan jawaban kepada di Facebook TNG ya. Oke. Ya, jawab Okay, tercepat. the game, the concept of the game is, so you ask the question how much the cash top up limit for 1 month. Yeah, So and they also the maximum bank remit to Indonesia. Okay. One transaction. So they need to comment down below. So who's comment first? I will check, and then Okay. even in the Zoom, they have we have a viewers in the Zoom, right? We have a Yeah. guest in the Zoom. They also can answer. If someone answered correct question, we can give 1 power bank and with a fan. Okay. Ada fan, oh. Or either USB fan. Yes. We can give USB fan. Yes. Oke. Ya, jadi penjawab tercepat akan mendapatkan power bank dan juga kipas angin ya. Ini cukup kenceng loh. Kipasnya saya juga punya gitu ya. Jadi silakan bisa dijawab di Zoom dan juga Facebook TNG ya. Oke. Baiklah Ibu, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Saya kira cukup sekian, Cukup karena sekian, ya. waktu saya tidak begitu banyak, mungkin Iya. kita bisa lanjutkan minggu depannya Bu. Ya, baiklah. Ini tema ini cukup luar biasa ya. Saya rasa tidak cukup 1 jam lebih Bu ya. Mungkin akan ada episode berikutnya mungkin ya Bu Betty ya. Ini sungguh luar judulnya biasa. 1 jam, ini sudah 2 jam loh Bu. Masih ada sudah ya. Oke. Nah, terima kasih sekali waktu jua pula ya akan memisahkan kita ya. Bentar Bu, ini ada pertanyaan. Oh, oke. Someone answer in the comment. Pertanyaannya Ibu, ini ada pertanyaan, saya tadi melihat pertanyaannya pengirimannya uang kemarin itu belum nyampe. Ibu, kalau ingin pertanyaan ini mungkin Ibu bisa inbox di Facebook TNG Wallet untuk BMI di Hong Kong dalam kurung situs resmi dan juga cantumkan transaksi referensinya ya. Nanti dari layanan pelanggan kami yang akan menjawab Ibu
ya. Atau bisa juga Ibu diklik di riwayat transaksi, mungkin perlu informasi tambahan. Karena kalau saya menjawab untuk pengiriman uang, gini saya tidak bisa menjawab secara terbuka ya, secara umum, secara publis. Bisa, bukan begitu Bu, karena kita perlu cek masalahnya di mana. Sudah ada yang menjawab. Okay, they have all the answer in the comment, not in the message. So the answer actually in the comment. Can you check in the comment? Okay, yeah. I give you my phone. The phone. Oh, the answer is here, right? Yes. Chatting. Yeah. Yeah, a lot of chat. Zoom chatting. Ya, dari Nenek Handayani, sekali kirim maksimal VIP member 7999. Ya, kita lihat waktu tercepat ya. Juga yang ada di Facebook kita akan cek yang paling tercepat. Siti Komariah, limit transaksi 20.000 cash top per bulan. Per bulan. Kalau udah limit bisa isi dengan FPS. Ya, itu Bu. Nanti kita akan cek ya. Ya, tim TNG ya, Brother Eli dan juga Ibu Christine akan mengecek, memilih, menentukan ya. Ibu yang benar untuk per transaksi sekarang karena VIP sudah tidak ada. Sekarang adanya hanya SVIP Plus. Jadi per transaksi jawaban yang benar adalah 25 juta rupiah per transaksi ya Bu ya. Tapi untuk 1 bulan adalah 100.000 dolar. Wow. Jadi jawaban yang benar itu adalah per transaksi pengiriman uang ke bank adalah 25 juta rupiah. Rupiah ya Bu, 25 juta rupiah. Iya betul, per transaksi. Misalnya mau kirim 50 ya 2 kali transaksi. Oke. Begitu Sudah ya Bu, terjawab terima ya? kasih Bu. Oke, ya oke. Ada lagi Bu? Ada lagi? Anything else, Eli? How about the top up limit? Top up limit correct, but the VIP answer is wrong. Okay, who's correct? Which one? For the top up limit 20,000. After that she can use FPS. Very good. Can you mention the name who's correct? The name is Siti Komariah. Siti Komariah. Ya. Oke, klik like. Click like. We will message her in the PM. Ibu Siti Komariah, kita akan selain kita klik kita juga akan kirim SMS ya Bu ya untuk mengambil power banknya ya Bu ya sama Siti Komariah berikan nomor telepon kamu boleh ya di private Siti saja. Komariah adalah murid saya di Cengsawan. Murid Pak Bernard. English class di Cengsawan. Kalau begitu kasih nomornya ke Pak Bernard, jangan dipublish ya. Saya tahu. Oke. Selamat untuk kelas murid Pak Bernard. Wah, kemarin hari Kartini juga kelas Pak Bernard menang, ini juga menang. Aduh, ya, you lucky ya. Oke. Ada lagi Bu? Saya kira cukup sekian Ya, penyampaian dari kami. Ya. Mungkin kalau memang masih ada pertanyaan bisa kirim Langsung di ke komen TNG Facebook, atau Bu, datang ya. langsung ke TNG Ya. atau bisa telepon ke layanan pelanggan kami di 39516268. Ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia tekan 310. Ya. Saya kira cukup sekian. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Sebelumnya, Ibu Wani, ini Ya, ada Pak pesan bagi teman-teman yang ingin membutuhkan segala hal apapun dalam konteks paralegal defense, assistancy, about labor atau apapun juga dalam konteks bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya, Ibu Betty Wagner dan kawan-kawan di sana dari Help for Domestic Workers dengan WhatsApp 5493 4660. Saya ulangi ya, 5493 4660. Tolong hubungi Ibu Betty dan kawan-kawan sekiranya ada hal-hal yang mau berkaitan dengan urusan teman-teman. Terima kasih Bu Ani, Bu Christina, silakan di closing. Baiklah, tidak ada lagi? Ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Oke, baiklah, waktu Juwe akan memisahkan kita. Rasanya pengen terus ya Bu ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, pengumuman ya. Kita akan merayakan ini di Euphoria 17-an ya Bu ya. Tanggal 29 Agustus jangan lupa hadir dan masih terbuka pendaftaran perlombaan baju budaya busana budaya Indonesia dan juga yel 76 Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit, kemudian parsel buah mini dan juga nyentrik ya. Ternyentrik itu
bisa pakai bando 76 Indonesia, ya kan, segala macamnya pernak-pernik ornamen daripada kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 pembukaan perlombaan masih bisa didaftarkan ya, segera hubungi nomor-nomor yang terdaftar yang berada di flyer di media-media sosial yang sudah kami share, Facebook TNC maupun Facebook saya Perempuan Indonesia Maju dan juga Facebook Galang Kemajuan Indonesia. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk narasumber Bapak Agung Konsul Polisi KJRI Hong Kong dan juga Ibu Betty ya dari Help for Domestic Workers ya. Terima kasih untuk Bapak Berna, terima kasih dari Galang Kemajuan Hong Kong, terima kasih Ibu Christine dari TNG. Also thank you for Ali behind of the taste. Thank you. Terima kasih untuk kita semuanya dan juga teman-teman. Salam sehat, salam semangat, merdeka. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih Ibu. Tos Bu Betty, tos Pak Berna, tos. Yay! Bye-bye. See you next week. Bye. Salam sehat ya, Kayau.